Kakek tua ini menemukan celah lotre. Ia menguras seluruh uang tabungannya demi membeli lotre. Lalu memanggil istrinya, menyocokkan nomor lotre. Hari pengumuman pun tiba. Kakek dan nenek ini terkejut, karena mereka menang 2 kali lipat. Jerry mulai membuat usaha patungan lotre, dan mengajak teman sedesanya menjadi kaya. Ini adalah kisah nyata. Namanya Jerry. Ia manajer di perusahaan sereal, dan telah mengabdi selama 42 tahun. Karena pabrik menghapus divisinya, ia akhirnya terpaksa pensiun dini, dan menjalani hidup pensiun seperti lansia lain. Hingga suatu hari, Jerry beli kopi di minimarket, dan tak sengaja mendengar perbincangan karyawan minimarket, kalau hadiahnya sudah mencapai 20 juta dolar. Kalau tidak ada 6 pemenang, maka jackpotnya baru turun, dibagi untuk orang yang beli 3 atau 4 nomor. Jerry tiba-tiba tertarik dengan trik permainan ini. Ia yang gemar matematika dari dulu, langsung menghitung proporsi kemenangan lotre. Tak sengaja, ia menemukan celah lotre. Dia bisa menang tiap kali. Jerry membawa perhitungannya ke akuntan pribadinya. Ia menghitung rasio 1:54. Dia bisa menebak 3 dari 6 nomor. Kesempatan menang 4 nomor adalah 1:1500. Tapi, setiap undian keluar, hadiahnya akan dibagikan kepada yang memilih nomor sedikit. Itu adalah kemenangan yang stabil. Tapi, akuntan malah ragu dengan hasil perhitungan Jerry. That can't be true. Why not? Because it's the lottery, Jerry. There's a building of people in Detroit whose job it is to know how the numbers work. And they do. I cannot believe you are my accountant. Part-time accountant. Dengan harapan di hati, Jerry menarik uang 2.000 dolar. Ia memakai semua uang itu untuk membeli lotre. Penjaga kasir sampai bingung. Zaman dulu belum ada mesin otomatis. Akhirnya, tibalah hari pengumuman undian. Tapi, Dewi Fortuna belum berpihak padanya. Jerry rugi 327 dolar. Bagi Jerry yang hidup hemat, itu adalah uang pensiunnya sebulan. Percobaan pertama agak apes. Jerry sampai tidak konsen main kartu. Istrinya tahu Jerry gelisah. Sebelum tidur, istrinya mengajak Jerry berdiskusi. Saat mengobrol, perkataan istrinya menyadarkan Jerry. Good luck happens, same as bad. Kesialan ada karena adanya keberuntungan. Seperti koin, kalau dilempar 1000 kali, ada 50% kemungkinan hasilnya kepala. Tapi, kalau dilempar 5000 kali, persentasenya jadi 60%. Jerry harus mencoba lebih banyak, supaya menang besar. Jadi, ia menarik 8.000 dolar tabungannya, dan pergi ke minimarket, untuk memborong lotre. Pemilik toko kelelahan sampai memelototinya. Hari pengumuman pun tiba. Jerry dengan cermat menghitung kemungkinan keluar semua angka. Kali ini, ia cuan 15.000 dolar. Dengan perhitungan ciamiknya sendiri, ia memberitahukan berita gembira ini ke istrinya. Istrinya sampai terharu saking senangnya. Setelah menikah puluhan tahun, hubungan mereka terasa hambar, karena Jerry membawa banyak uang. Istrinya merasa jadi muda lagi. Mereka akan main gila-gilaan. Esoknya, mereka membawa seluruh hartanya untuk dipertaruhkan. Totalnya ada 16.000 dolar. Kasir bilang dia bisa mencetak 1.000 lembar per jam. Jerry dan istrinya menunggu seharian, dan mereka memutuskan menginap dekat sana. Lalu mulai mencocokkan nomor lotre. Tuhan terharu dengan usaha mereka. Mereka menang besar 21.043 dolar. Istrinya menatap cek dan bertanya, Do you really think we're the only ones who know? rupanya, insting wanita selalu benar. Tidak cuma mereka yang tahu celah lotre itu. Di Universitas Harvard, Ben yang jenius juga menemukan celah ini. Saat Jerry dan istrinya pulang, istrinya punya ide. Kenapa kita tak mengajak teman-teman kita? Dengan begini, potensi menang juga lebih besar, dan modal kita juga banyak. Kalau soal uang, cewek memang jago. Esoknya, Jerry menemui akuntannya, untuk membuat perusahaan pembeli lotre. Ia mengajak tetangga dan teman-temannya, untuk membeli saham perusahaan dan menjadi kaya bersama. Kalau tidak mau jadi pemegang saham, mereka juga bisa beli putus. Hasil kemenangan akan dibagi rata sesuai modal invest. Begitu mendengarnya, tetangganya langsung berinvestasi. Tak lama, mereka berhasil mengumpulkan 40.000 dolar. Dan pergi ke minimarket. Mereka menyewa tempat itu, karena mereka tahu mesin tidak mampu mencetak secepat itu. Can you stay open later? No, I'm afraid not.
I'm undergoing some marital trauma at the moment. Well, truth be told, tonight is a drinking celebration with my buddies. Now, admittedly, we do it out there in the parking lot, but I just can't have customers in here. Well, what if we weren't customers? Mereka punya ide. Jerry mengambil logo perusahaannya dan mengajak bos minimarket gabung. Ia berkata, "Kalau kamu kaya, istrimu pasti minta baikan." Mendengar ini, bos minimarket setuju. Ia langsung mempromosikan investasi lotre Jerry kepada temannya. Mereka membeli makin banyak lotre. Istrinya sampai kelelahan mencocokkan nomor. Benar saja, esok paginya, bos minimarket menemui mereka. The lottery sends a tally of all the winnings sold by the store. Windfall tickets won $82,000. And how many windfall tickets did you sell at your store? Just yours, plus 6 more to me, but those didn't win. We doubled it. We doubled it. We doubled it! Kita menang 2 kali lipat. Ini berarti, mereka tidak usah susah payah sendirian mencocokkan lotre. Lotre yang mereka jual makin banyak, bahkan sampai memenuhi gudang. Sementara itu, Ben si mahasiswa Harvard juga mengumpulkan teman-temannya. Investasi ini sudah pasti untung, tapi mahasiswa tidak punya banyak uang nganggur. Mintalah uang pada orang tuamu. Ben akhirnya mendapat $50.000. Saat Ben memamerkan kehebatannya, asistennya menganalisa algoritma lotre. Ternyata, ada orang lain yang menang lebih banyak dari grup mereka. Di hari ulang tahun pernikahan Jerry, Ben dan asistennya menemui mereka di toko lotre. Ben tertawa melihat 2 lansia. Ia tadinya mengira akan bertemu mafia. Ben lalu memperkenalkan diri sebagai mahasiswa Harvard dan mengajukan kerjasama supaya Ben bergabung dengan timnya. Tapi, Jerry merasa tidak ada untungnya gabung dengan mereka. Ia pun menolak Ben. Karena Jerry memimpin keluarga dan teman-teman sedesanya, ia tidak mau mereka mendapat risiko besar. Karena ditolak mentah-mentah, Ben pun membanting pintu dan pergi. Tak lama, seorang wartawan Boston juga merasa aneh dengan hasil kemenangan. Kakek pensiunan di Michigan setiap 3 minggu menang jackpot. Wartawan segera menemui bos lotre. Kenapa pria bisa menang jutaan dolar setiap bulan? Bos lotre bilang, mungkin kakek pensiunan itu beruntung. Wartawan tahu. Kenapa bos bilang begitu? I didn't say he was a retiree. Yeah, well, you know it's a lottery. People win. So, we can call news. I have a meeting. Jelas sekali bos lotre tahu ada celah di lotrenya. Tapi, ia tidak mencegahnya. Karena perusahaan lotre juga cuan banyak. Jerry pergi ke minimarket beli kopi. Ia tak mengira Ben sudah menunggunya berjam-jam. Ben ingin mengancam Jerry, dan menyuruhnya berhenti. Set an army of the smartest kids you've ever met against you and everyone you play with. We hacked into the state lottery to find where you were betting. You don't think that we can hack into your accounts? Tapi, di pengumuman jackpot selanjutnya, Ben menghitung untungnya cuma sedikit. Asistennya memeriksa laptop, dan memberitahu kalau Jerry menang banyak. Bahkan, jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Ben sangat kesal, dan mencoba membalasnya. Ia harus menciptakan jackpot. $2 juta jackpot butuh beberapa minggu. Tapi, kalau mereka bisa mencapai target jackpot sebelum waktu itu, mereka bisa menang total. Mereka bisa menyewa hacker untuk meretas. Saat hadiah mencapai $1 juta, mereka akan langsung membeli $1 juta lotre. Dengan begini, jackpot akan dikeluarkan lebih dulu. Jerry pasti tidak akan memprediksinya. Jadi, ia pasti rugi banyak. Tapi, asisten bertanya, dari mana uang $1 juta? Kemungkinan kita bisa turun banyak. Kalau ada orang yang menang hadiah khusus, kita harus nombok. Tapi, Ben tetap ngeyel. Ia mempresentasikan rencananya kepada bos-bos besar, dan berhasil mengumpulkan $1 juta. Setelah mendapat uang, ia mempertaruhkan segalanya. Benar saja, Ben menang cuan berlipat-lipat. Saat Jerry mendengar kabar buruk kerugiannya, ia tahu ini pasti ulah Ben. Ia langsung tancap gas ke Harvard. Saat melihat Jerry, Ben memamerkan kehebatannya. Tapi, kata-kata Jerry selanjutnya mencabut setengah nyawa rekan setim Ben. You told me that I was playing the lottery because I had nothing else. But the reason you won't share the pot is because you have nothing else.
You think being the smartest guy in the room is all that matters. But it turns out it's this room that matters. All these bright young people helping you get rich. How are you helping them? Guess you haven't run the math out on that, huh? Para mahasiswa ini bekerja dengan upah kecil demi melanjutkan kuliah mereka. Tapi, cara Jerry membagi hasil tidak sama dengan Ben. Kata-kata Jerry kala itu, langsung membuat tim Ben bubar. Supaya lotre bisa dimainkan dengan adil, Jerry dan istrinya menemui bos lotre. Jerry tahu, kalau bos lotre tahu ada celah di lotrenya. Kenapa tidak kau hentikan? Karena aku untung banyak. Uang yang dihasilkan Jerry, adalah recehan dari pembeli lotre lain. Jadi, Jerry sebagai konsumen paling besar, meminta bos lotre, untuk mengumumkan hasil jackpot secara transparan. Untuk mencegah orang-orang seperti Ben mengakalinya. Sistem ini juga adil bagi Petruh. Tanpa ragu, bos lotre setuju. Tak lama, asisten Ben melihat peraturan baru lotre. Ben kesal bukan main. Tadinya, ia mengira bisa perang melawan Jerry. Tapi, dia malah masuk headline koran, dan dikeluarkan dari kampus. Setelah mengumumkan undian hari itu, nilai jackpot diumumkan. Sejak itu, Jerry dan keluarganya berhenti beli lotre. Di malam bagi hasil terakhir, mereka mengadakan pesta musik jazz. Meski tidak melihat pengumuman kemenangan hari ini, tapi mereka semua tampak gembira. Ternyata, mereka telah membeli semua nomor lotre California, dan meminta Jerry menyocokkan nomor. Orang sedesa telah lepas dari jerat kemiskinan berkat Jerry, dan menjadi keluarga mereka. Mereka menari diiringi irama musik jazz. Jerry menepati janji masa mudanya, yaitu membawa istrinya ke konser jazz. Mereka akhirnya menang jackpot lagi, $27 juta. Mereka tidak usah susah payah bekerja lagi seumur hidup mereka, bahkan bisa membantu warga sedesnya. Ini adalah film yang dibuat berdasar kisah nyata. Judulnya, Jerry and Marge Go Large. Kakek nenek ini unyu, hati mereka sangat baik, tetangga-tetangga mereka juga baik. Kepercayaan adalah barang mahal, jadi, jangan kau permainkan.